Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nur Amalia akan menjelaskan pendahuluan kimia medisinal, yaitu prinsip dasar desain obat untuk struktur dan sifat molekul target. Kimia medisinal. Kimia medisinal adalah ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Ruang lingkup kimia medisinal. Yang pertama, invensi, penemuan, desain, identifikasi, dan preparasi senyawa-senyawa aktif secara biologis. Yang kedua, studi metabolisme molekul. Yang ketiga, interpretasi model kerja molekul pada level molekul dan melakukan konstruksi hubungan struktur aktivitas. Selanjutnya, obat. Obat adalah setiap molekul yang dapat berinteraksi dengan sistem biologis dan menghasilkan respon biologis. Klasifikasi obat dibedakan menjadi 4, yaitu berdasarkan efek farmakologis, berdasarkan struktur molekul, berdasarkan sistem target, dan berdasarkan molekul target. Kerja obat. Obat dapat menghasilkan efek jika terjadi interaksi dengan target kerjanya. Target kerja obat dalam kimia medisinal dikaji pada level molekul. Interaksi ini terjadi melalui ikatan intermolekuler. Target kerja obat umumnya berupa molekul protein, yaitu enzim, reseptor, protein transport, dan lain sebagainya. Ikatan intermolekuler, yaitu ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, interaksi ion-dipol, dan interaksi van der Waals. Prinsip dasar desain obat. Dalam penemuan obat baru, yang pertama kali ditentukan adalah penyakit yang akan didesain obatnya, sehingga dapat dipelajari target kerja obat seperti apa yang diperlukan. Yang pertama, druggable target. Druggable target atau suatu makromolekul yang biasa menjadi target suatu obat. Yang paling banyak digunakan ialah protein. Protein merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Yang kedua, ada asam nukleat. Ada beberapa obat yang bekerja langsung kepada asam nukleat, baik pada DNA ataupun RNA. Yang ketiga, ada organel sel. Organel sel pun juga menjadi target obat, seperti ribosom dan lisosom. Protein berdasarkan strukturnya. Yang pertama, protein struktur primer, yaitu protein yang tersusun oleh asam-asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida. Ikatan peptida tersebutlah yang membentuk struktur primer protein. Ikatan ini bersifat planar akibat adanya resonansi yang mengakibatkan rotasi hanya terjadi pada struktur samping protein. Yang kedua, ada protein struktur sekunder, merupakan daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping protein. Struktur ini sangat menentukan bentuk dan sifat dari protein struktural. Yang pertama, ada alpha helix, terbentuk karena adanya ikatan hidrogen dan intramolekuler. Yang kedua, ada beta pleated sheet, terbentuk karena adanya lapisan rantai protein di atas rantai samping lainnya. Yang ketiga, ada beta turn, terbentuk karena adanya rantai polipeptida berputar secara mendadak dan berputar ke arah yang berlawanan. Yang ketiga, ada protein struktur tersier yang merupakan bentuk 3 dimensi protein. Struktur ini sangat penting, terutama pada protein globular, karena struktur ini sangat mempengaruhi fungsi dan interaksi dengan molekul obat. Struktur ini dapat terbentuk karena adanya 1. Ikatan kovalen tautan disulfida. A-asistein mengandung kukustiol, memungkinkan membentuk ikatan kovalen tautan disulfida. Yang kedua, ikatan ionik atau jembatan garam dapat membentuk antara ion karboksilat dari resida AA asam, yaitu asam aspartat, asam glutamat, dengan ion aminium dari AA basa, yaitu lisin, arginin, dan histidin. Yang ketiga, ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan ionik lemah yang terbentuk antara HBD atau hidrogen bond donor dan HBA, hidrogen bond akseptor. Yang keempat, ada interaksi van der Waals dan hidrofobik.
Interaksi ini lebih lemah dari ikatan hidrogen yang terbentuk di antara dua daerah hidrofobik pada protein. Yang keempat ada protein struktur kuaterner. Struktur kuaterner hanya akan dimiliki oleh protein yang memiliki 2 atau lebih subunit. Misalnya globulin yang mempunyai 4 subunit protein. Fungsi protein. Protein struktural. Protein ini umumnya bukan target kerja obat kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. Yang kedua ada protein transport. Protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan-bahan kimia penting, asam amino, gula, asam nukleat ke dalam sel. Protein ini juga berperan dalam transport kembalinya neurotransmitter ke dalam neuron. Yang ketiga ada enzim dan reseptor, merupakan protein yang paling umum menjadi target kerja obat. Pengertian enzim. Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia di dalam tubuh. Reaksi yang dikatalisis enzim berlangsung dalam kondisi equilibrium atau setimbang. Reseptor. Reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksinya dengan molekul obat. Selanjutnya, protein miscellaneous dan interaksi protein-protein, yaitu keadaan situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Contohnya, polimerasi tubulin membentuk mikrotubul. Sekian dan terima kasih.